Oke guys, jadi ini adalah keyboard Dareo EK861. Kita mulai dari boxnya dulu. Bagian depan boxnya ada gambar keyboardnya sendiri dan ada hologram di sebelah sini. Tulisannya Dareo Indonesia. Terus di sini ada Dareo Stylus Mechanical Keyboard. Di sini ada logo Bluetooth-nya dan di sebelah sini ada keterangan kalau dia bisa Bluetooth sama bisa pakai kabel wired atau Bluetooth. Terus di sebelahnya udah PBT keycap, double shot juga pasti, pakai baterai juga. Kalau Bluetooth pasti pakai baterai. Terus di sini ada adjustable magnetic fit. Jadi nanti kakinya bisa di-adjust pakai magnet gitu, bisa dipas-pasang. Terus di sininya ada special note statement ya, itulah gak penting. Terus di sini ada tulisan Dareo, di samping kirinya Dareo, kanannya Dareo juga. Langsung kita buka aja. Ini segelnya udah pernah saya buka ya, udah buka duluan. Oh ya, terus di bagian bawahnya ini, oh jadi ini ada, ini EK861, terus yang ini kakaknya EK871, ada dua versi. Yang ini yang saya beli yang EK861. Terus di sini ada penjelasannya yang dari fitur-fiturnya yang tadi. Baterainya udah 1900 mAh juga. Jadi awet sampai 20 hari tanpa lampu dan 4 hari dengan lampunya on. Terus di sini yang magnetic fit-nya tadi bisa diputar 90 derajat kalau mau ninggiin keyboardnya. Terus ini bisa Bluetooth sama USB dan ini PBT keycaps-nya. Oke, langsung kita buka aja. Dan ini keyboardnya guys. Kita ambil, kita taruh dulu di sini. Dan di bawahnya kalian akan mendapatkan tadi keyboard sama ini ya, buku panduan. Sekalian sama ada garansinya, buku garansi juga. Ini buku panduannya. Ini yang EK61, yang ini yang sebelah sini EK71. Terus ini sebentar, nanti kita cari tahu lah ya. Jadi kalian akan dapat ini buku panduannya. Terus ada surat ya, thank you very much bla 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 ya, ini dari Dareo-nya. Terus akan mendapatkan ini juga keycap spooler, satu keycap spooler sama ini yang terpenting. Jadi ini kabelnya. Oh, jadi ini kabelnya guys. Kita buka dulu. Ikatnya pakai karet ya, ini nggak pakai kayak yang biasanya tuh pakai kawat. Jadi ini kabelnya kira-kira apa ya, 1,5 meter lah mungkin ya. Terus ini USB Type C, udah USB Type C ke USB 4.0 dan ini udah gold plated juga. Jadi transfer datanya lebih cepat. Dan di sini ada logo Dareo-nya, tulisan Dareo-nya. Oke, mantap. Jadi no delay lah kalau udah gold plated. Oke, jadi kita ini ke keyboardnya. Nah, ini dia keyboardnya. Kita buka dulu plastiknya. Kalian akan mendapatkan tutupnya juga. Jadi misalnya kalau kalian misalnya nggak mau pakai keyboardnya dalam jangka waktu yang lama, itu bisa ditutup pakai ini biar nggak berdebu juga. Soalnya keyboard mechanical itu susah juga bersihinnya. Ya, ini keyboardnya. Enak sih, tactile dan nggak clicky. Jadi ini saya pesen yang brown switch, dan ini switchnya dari Kail ya kalau nggak salah. Kalau kalian tahu tuh switch ada beberapa merek ya, ada Kail, Gateron, Cherry MX yang terkenal itu, sama apalagi lupa saya ya. Jadi ini ya. Nah, terus di sini ada altnya, bisa gabung sama komen, jadi bisa dipakai di Mac juga. Terus ini buat ganti ke Bluetooth, ke beberapa device. Jadi
kayaknya ada profilnya, beberapa profil gitu. Di sini ada tulisan Dareo, sampingnya nggak ada, sampingnya juga nggak ada. Terus nah ini yang di belakang ini, jadi di sini ada tutorialnya ya, panduannya. Jadi ini buat aturan profilnya. Jadi ada 3 profil, 4. Yang A ini untuk pakai kabel ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kabel, digeser ke A. Terus yang satu ini bisa kalian setting sendiri, bisa untuk ke laptop. Yang kedua buat tablet, yang ketiga buat HP. Jadi terserah kalian. Caranya ya tinggal di switch gini kalau pakai Bluetooth, terus kalian pencet Fn plus key. Oh, ini udah ada baterainya. Jadi ntar kita praktekin. Ini digeser ke A dulu biar gak hidup. Terus ya ini profilnya, terus ini untuk colokan USB Type-C nya. Terus di belakang ada tulisannya, mana ini? Nah, tulisan 61 key, dan ini desain by Dareo. Terus ini yang katanya magnetic fit. Nah, ya magnetic fit. Jadi kalau mau ditinggikan tinggal diputer 90 derajat. Diputer 90 derajat. Nah, gini guys. Nah, jadi lebih tinggi. Kalau kalian sebelumnya kayak gini ya. Terus jadi kayak gini. Jadi simple, gampang. Terus di belakangnya nggak ada tempat kabel ya, soalnya kabelnya udah di sini, jadi langsung keluar. Ini karet. Dan ini kalau misalnya nggak mau pakai ini juga bisa sih. Jadi lebih rendah lagi. Kayak gini. Nah, lebih flat lagi ya. Kita pasang aja. Oke, jadi udah kecolok ya. Ini saya pasang dulu. Jadi ini lampunya cuman satu lampu aja, gak bisa, bukan RGB, gak bisa kalian ganti-ganti. Dan ini gak ada softwarenya, jadi tinggal plug and play aja, dicolokin langsung bisa dipakai. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya kenapa tombol escape-nya di sini beda sendiri warnanya, yang lain biru dan ini hijau sendiri. Jadi ini buat nunjukin kalau profilnya, bukan profile ya, keyboard ini untuk disetting untuk OS apa. Jadi misalnya kayak ganti modenya gitu. Kan tadi di sini dijelasin kalau misalnya, jadi kalau misalnya Fn plus W itu buat switch dari Windows ke Mac, dari Mac ke Windows, dan Fn plus O itu dari kontrol dan lain sebagainya ini ke arrow, atau arrow ke yang keyboard aslinya, dan itu ditekan lama. Jadi kayak gini, kita ubah, misalnya ini asalnya Windows ya, ini asalnya udah Windows, jadi kita ubah biar komennya ini berfungsi, atau altnya jadi komen. Jadi tinggal kalian pencet Fn plus W yang lama sampai tombol escape-nya berkedip kayak gitu. Nah, ini udah jadi komennya udah bisa dipencet. Jadi kalau misalnya ini di setting komennya bisa dipencet, terus kalian colokin ke OS Windows, dia akan Windows-nya keluar di sini. Dipencet ini, dia akan keluar Windows di OS Windows, bukan di sini. Jadi ini nggak berfungsi lagi. Nah, kalau kalian mau pakai Windows, jadi kalian switch biar tombol ini berfungsi. Jadi pencet lama lagi sampai berkedip. Baru ini bisa dipakai buat ngeluarin Windows-nya. Terus kita ke sini lagi, mode yang tadi kan Fn plus O ya, buat ganti ininya. Kalian pencet aja kalau mau fungsiin tombol arrow-nya, Fn plus O. Pencet yang lama, ditekan yang lama sampai kedip. Nah, ini udah bisa kalian pakai tombol arrow-nya. Buat ngembaliin dipencet lagi seperti ini yang lama. Nah, udah gitu aja sih. Terus ini buat brightness-nya sama atur lampunya mati apa enggak, tapi lama kelamaan dia akan nyala sendiri kayak tadi. Terus oh ya, kalau misalnya kalian mau switch mode atau profilnya diganti ke yang Bluetooth, kalian bisa lepas ini kabelnya, nggak pakai kabel. Terus kalian bisa switch ini ke 1 atau 2 atau 3, jadi beda-beda. Kalau misalnya 1 tadi buat ke laptop, 2 ke tablet, 3 ke HP, sesuka kalian. Kita switch ke 1, seret. Nah, dia langsung nyala biru tua. Tadi kan hijau, sekarang biru tua. Ini nunjukin kalau siap di pair atau dikonekin dengan gadget Bluetooth kalian. Caranya tinggal pencet ini ke key
pencet key yang lama sama FN dulu baru key yang lama. Nah, sampai lampu birunya berkedip cepat kayak gini. Nah, kalau kayak gini udah siap di pairing dengan gadget Bluetooth kalian. Jadi tinggal kalian cari biasa di gadget kalian, ntar ketemu Dario EK861 dan tinggal di pair. Nah, terus ini kalau pakai Bluetooth tetap ada lampunya, tapi tidak seterang kalau pakai kabel. Dan ini kayaknya bisa dimatiin lampunya. Nah, ini mati guys. Oh enggak, tetap nyala. Jadi nggak bisa matiin lampunya. Ya anehnya di situ sih. Ya lampunya tetap nyala. Mungkin gitu aja sih. Ini saya kembalikan ke pakai kabel. Kalau kalian mau buat gaming mungkin saya sarin pakai kabel ya. Soalnya ini kabelnya udah gold plated dan USB Type C juga. Cuman sayangnya belum braided. Kalau misalnya sekarang kan kebanyakan kabelnya braided kan. Nah, ini pakai kabel, lampunya lebih terang. Terus kita switch profilnya ke A. Nah, langsung jadi hijau. Terus ini keyboard juga tadi ada ngeluarin 2 versi. Jadi ini yang EK861 dan ada lagi EK871. Bedanya apa? Bedanya cuman di tombol arrow-nya. Kalau di EK871 kayak ada tambahan di sini buat menu ininya, print screen, scroll lock dan sebagainya, ini ditaruh di sebelah kanan jadi gak mengganggu bagian ini. Dan arrow-nya juga di sebelah sini. Dan itu mepet-mepet kayak yang digambar tadi. Jadi kalian nggak perlu switch pakai FN plus O buat ke mode arrow-nya. Kalau menurut saya arrow yang kayak begini saya agak suka karena kebiasaan pakai yang full size keyboard. Jadi langsung arrow-nya di sebelah sini. Jadi ngetik terus mau scroll down pakai arrow tuh mudah. Jadi langsung pindah tangan aja ke sini, tak cepet. Nah, kalau di sini saya harus switch dulu atau enggak di sini di setting arrow dan tanda tanya harus pakai FN gini. Nah, itu menurut saya gak enaknya. Tapi itu sesuai selera masing-masing. Kalau kalian suka yang ringkes terus putih bersih kan ini, ya kalian bisa pilih keyboard ini juga. Terus keyboardnya ini juga udah responsif banget ya, udah kayak keyboard flagship ya. Jadi kalau menurut saya harganya di sekitar 800 sampai 900 ini worth it lah ya, worth it. Cuman kurangannya nggak ada lampu RGB-nya dan ini settingannya agak hancur. Ini nggak tahu ya apa di keyboard saya aja atau mungkin di yang lain, pembeli yang lain juga kayak gitu, saya nggak tahu. Kesimpulannya kalau kalian mau beli keyboard yang ringkes, putih, terus bersih, cuman ada hijau-hijaunya di sini, bisa disesuaikan dengan setup kalian. Terus nggak nyari RGB juga, kalian bisa pilih keyboard ini. Terus build quality-nya juga nggak abal-abal ya, ini mantep, solid semua. Plastiknya tebel, PBT-nya juga tebel, mantep lah. Jadi menurut saya cukup worth it buat yang mau ngambil keyboard ini dan bisa dibawa kemana-mana juga, ringkes juga, apalagi bisa pakai Bluetooth dan ada baterainya yang bisa awet sampai 20 hari. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa komen dan subscribe, dan saya Azza, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.